في الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيت معين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن خاتمة عند الموت خير وفي العافية وعلى هذه النيات وعلى صف صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا نهدنا صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Asrarus Shalah halaman 45. Nah, kita berundur sedikit lah. Nah, ini masalah mandi wajib lagi. Masalah mandi wajib di tengah-tengah. Oh, ada nyaringi lagi. Nyaringi lagi apa? Polomo. Polomonya ada polomonya. Satu. Nah itu juga. 6 bulat gondol itu dah, di bawahnya dah. Iya, naik ke atas, ke kanan. Iya, ke kanan. Lagi satu. Di atasnya lagi. Yang di atas, sebuting di atas lagi. Iya, 2. Lagi. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Adapun sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Nah, jadi kenapa kita hari ini membahas mandi wajib? Karena Sabtu yang telah lalu kita membahas tentang berwudu. Berwudu itu salah satu cara mensucikan hadas kecil. Apabila seseorang berhadas kecil, maka cara mensucikannya dengan berwudu. Nah, hadas itu terbagi 2. Hadas yang kedua adalah hadas besar. Ya kan? Hadas kecil tadi disucikan dengan berwudu. Yang kedua hadas besar, cara menyucikannya dengan mandi wajib. Nah, ini hubungannya. Jadi hari ini nih pembicaraannya itu. Nah, kita baca di kitab sini. Lalu penyebab mandi wajibnya dulu. Ada 6. Pertama, keluar mani dengan jima atau lainnya. Nah, ini 18 tahun ke atas nih lah. Jadi keluar mani apapun caranya, apabila keluar cairan itu maka wajib mandi. Yang kedua, jima, hubungan suami istri walaupun kada keluar mani. Nah, lalu minimal jima itu kayak apa? Nah, kayak mana? Ini tuh terpaksa aja padahal kan ini majelis bang. Supaya tahu tuh, oh sudah jima pakai ini aja. Kalau hanya penjapaian tangan, nah mandi wajib sudah kan? Ya. Minimal jima itu apabila makanya nyambet helm utuh longor masuk ke paraj. Nah, itu jima sudah. Itu dibilang jima sudah.
Minta maaf lah. Ini ilmu nih. Apabila helmnya masuk, itu dianggap jima sudah. Kalau hanya masuk, salahnya anak beganda, ma, ya bisa kada jadi. Bisa. Nah itu sudah termasuk jima. Berarti laki bininya wajib mandi. Ditulis helmnya. Kira helm kepala rajak kendaraan, mak. Kepala utuh kan gitu. Bisa aja pian gitu. Aja asal ilmu nih lah. Nah itu minimal gimana kayak itu? Ya kan kada harus nang lawas, kada. Apabila itu sudah dianggap jima. Keluar kah? Ada kah? Nah, apabila masuk helmnya itu iya sudah dianggap jima. Nah, yang ketiga mati yang bukan perang syahid. Ya kan? Mati atau meninggal seseorang bukan syahid perang fisabilillah. Nah, jadi orang yang mati syahid bukan fisabilillah, nah ini wajib dimandi. Artinya kalau matinya atau meninggalnya syahid fisabilillah di medan perang, tapi di medan perang pulang lah. Ini karena di kitab lain itu syahid itu ada dua pulang. Ada tiga. Nah, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia itu seperti orang yang berperang tapi karena dunia. Ya kan, karena dunia. Misalnya supaya aku dapat harta, supaya aku dapat pangkat, supaya aku itu karena dunia tadi. Nah, sudah. Yang kedua, syahidnya karena akhirat. Nah, ini seperti hadir majelis ilmu, ya kan? Orang yang hendak atau hanya sembahyang berjamaah, kecelakaan tengah jalan lalu meninggal. Bahkan ada riwayatnya orang meninggal beranak, meninggal tenggelam, meninggal kebakaran. Nah, ini kan sengaja itu itu termasuk syahid akhirat. Yang ketiga adalah syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia akhirat ini adalah orang yang meninggal perang fisabilillah memperjuangkan agama Allah. Nah, yang antara tiga ini yang kada dimandii hanya yang ketiga tadi, mati syahid dunia akhirat. Berarti kesimpulannya orang yang perang fisabilillah, ya Allah, nah itu kada boleh dimandii. Kenapa? Sebab darahnya menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala bahwa aku berjuang untuk agamanya sampai aku ya kan meninggal. Ini buktinya darah tercucur di awakku ini. Nah, jadi sengaja memang kada diwajibkan dimandi. Jadi kalau orang yang mati fisabilillah tadi wajib kifayahnya hanya dua, dikapani langsung dikubur. Nah, karena inya masih benar, karena inya kada boleh dimandi, ya Allah, otomatis ada najis. Karena ada najis itulah maka kada boleh disembahyangi. Ini itu alasannya. Kenapa jangan disembahyangi karena mati fisabilillah? Karena ada najis. Nah, otomatis mereka itu hanya dua aja. Kapan nih tutupi auratnya langsung dikubur. Nah, dari sini menjadi hukum lawan kita semuaan. Nah, seseorang yang meninggal dunia itu kalau hendak menyembahyangi mayit itu kalau bisa jangan terlalu jauh jarak waktunya dengan memandii, ya kan?
Apabila misalnya memandii tuntung jam 9, kalau bisa ya kan kada lawas dari jam 9 itu sembahyang aja langsung. Kenapa? Kalau keluar najis di mayit tadi, ya kalau bisa dari kemaluan muka belakang, nah benajis, tapi benajis kipayahnya kada sah. Apalagi mayit ini dibawa jarak jauh, terguncang-guncang ininya, bisa tertekan parutnya, lalu keluar kotoran di kemaluannya. Nah apalagi nanti itu. Tapi ini pemandian pahamnya sudah ya Allah, ditekan parutnya tuh, nah, supaya keluaran cairan apa segalanya tuh, supaya habis, ya kan? Nah cuma bagi kita tadi, nah jangan terlalu jauh jarak antara memandii dan menyembahyangi, ya kan? Apalagi nih ya Allah meninggalnya di sini dibawa ke Berabai, bawa ke Kandangan, jauh benar. Itu sembahyang dulu di sini, masalah di sana sembahyang lagi terserah aja. Yang penting sudah tunai fardu kifayahnya. Nah, kaitan. Nah, jadi sahid dunia akhirat ini kada dimandii. Nah, maka langsung dikafani lawan dikubur kayak itu aja. Nah, ini yang mati syahid tadi lah. Yang bukan syahid dunia akhirat ya tadi, seperti orang nuntut ilmu tuntungnya lalu sesak napas meninggal, ya Allah, hanya tadi lah yang namanya arwah Haji Pai itu, majelis kami di Muhajirin itu meninggal nggak tuntung. Nah itu syahid akhirat ngarannya, dimandii ya Allah, dikapani, disembahyangi, dikubur, tetap 4 nang wajib, kayak biasa juga, Nah jadi inilah syarat meninggal yang bukan mati syahid dunia akhirat, tetap dimandi atau mandi wajib juga. Sudah. Keempat, putus atau habis dari haid, ya kan? Haid. Nah ini haid, nah, ampi haid ya kita. Nah haid ini paling setuma sehari semalam atau 24 jam. Nah itu haid beda. Paling setumat. Misalnya pian jam 12 siang datang haid, nah maka sampai jam 12 siang isuknya, ya kan, itu pasti dinamakan, seandainya adalah jam 12 malam, hanya 12 jam kalau telah, seakan subuhnya kada keluar lagi, apakah boleh mandi wajib? Kada. Kenapa? Belum cukup 24 jam, ya kan? Nah jadi seandainya kada keluar lagi di jam 12 esoknya siang hari, hanya boleh mandi wajib, lalu sembahyang. Nah kada keluar tadi bang guru aja, itu masih dianggap haid karena minimal, ya kan, paling sedikit haid itu 24 jam sehari semalam. Nah itu. Nah kalau sudah 24 jam itu terserah aja lagi jam keberapa kah mun suci wajib mandi. Jangan kena dipahami lah kalau jam 12 malam jam 12 siang haidnya berarti kena jam 12 siang berikutnya harus di jam 12 itu untungnya ada. Mun hari kedua dan seterusnya jangan menit jam lagi. Misal kebiasaan 5 hari misalnya 5 hari. Jadi haidnya dari jam 12 siang, 5 hari berikutnya sekalinya subuh jam 5 kada keluar lagi. Apakah boleh mandi wajib? Boleh langsung, jangan menunggu jam 12 siang lagi. Kenapa? Sudah lewat 24 jam. Jangan kena, pada boleh mandi jam 12 siang pulang hadangi. Kada, itu bujur di hari pertama. Namun hari berikutnya kan bisa kayak itu lagi. Nah, itulah paling lawas haid yaitu 15 hari 15 malam.
Nah, 15 hari Muharram. Nah, ini nang digenapakan juga. Misalnya hari ke-15 itu waktu mulai haidnya siang jam 12, berarti jam 12 siang nang ke-15 harinya itu juga dianggap sudah habis haid. Nah, jadi full lailan naharan walailan tuh siang malam tuh pas 20 jam, 24 jam kisahnya. Ya kan? Nah, seandainya keluar di hari yang ke-16 berarti itu darah istihadah namanya. Tetap wajib mandi, tetap wajib sembahyang. Kayak apa? Darah yang keluar itu darah penyakit. Ya kan? Maka mandi wajib yang dengan berniat. Lalu setelah itu berwudu atau dulu lah, tutupi dulu. Darahnya masih keluar, dikabapi dulu, ya kan? Atau kada keluar berwudu dulu terserah kalian, asal jangan ini terkena kemaluan kada-kada ya kan? Mun kada kemaluan boleh langsung berwudu. Namun kada kemaluan, namun ada kena kalau tutupi dulu hanya bau terserah aja tuh yang kayak apa tuh dahulunya, ya kan? Nah, imbah berwudu maka sembahyang. Walaupun keluar darahnya sudah di hari ke-16 itu bukan lagi darah haid. Nah, bukan lagi darah haid. Nah, sudah. Antara dua haid, nah itu minimal ke maksimal lah. Antara dua haid itu paling sedikit, nah minimal paling sedikit 15 hari pulang. 15 hari. Misal haid tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya Allah, berarti tanggal 6 kan suci kelak. Nah, sekalinya di tanggal 20, ya Allah, di tanggal 20 di bulan yang sama keluar pulang haid tadi. Nah, itu 15 hari lah tuh. Berarti 21 lah. Anggap di 21 tadi. Kalau sekalinya di tanggal 21 keluar haid, nah itu termasuk dianggap haid. Kenapa? Karena dua haid itu sudah melewati 15 hari. Nah, tapi misalnya tanggal 5 sudah suci, sekalinya tanggal 15 keluar pulang haid. Apakah darah ini dianggap haid? Lain. Kenapa? Jaraknya kemepetan. Kurang 15 hari. Kayak apa darah yang ada? Dimungkinkan itu darah penyakit, ya kan? Kayak biasa bersih darah tadi, dikabapi, berwudu, sembahyang. Sambil berperiksa ke dokter. Darah apa ini? Ada rahim kah yang kurang beres? Nah, itu. Nah, antara dua haid, ya kan? Itu paling cepat datangnya 15 hari. Yang paling lambatnya terserah aja berapa. Ya kan, gak ada pengaruh lagi. Bulan puasa tuh kamu kok. Anak perempuan dari awal puasa kan kalinya. Tapi model pas puasa apakah model siklus? Tapi perubahan siklus. Maksudnya kada haid. Haid awal puasa tuh dapat loh. Belum hitungannya belum 15 hari, belum 20 tadi, dapat pulang ada anak menuju akhir tuh. Iya, sama aja. Itu bukan dinamakan haid ngarannya. Pokoknya 15 itu tetap puasanya. Karena di tanggal 21 itu misalnya lah sudah lipat 15 hari, hanyar itu dianggap haid. Enggak, hanyar kada puasa. Dihitung lah tuh kodoannya kada berapa hari. Ya Allah. Nah, jadi tergantung siapapun orangnya. Nah, jadi haid besar haid lah. Nah, berarti mengambil imam yang lain gitu. Nah, ulul sambat ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memadahkan paling ancak datang haid kedua itu di 15 hari. Imam yang lain ada memadahkan 10 hari. Ya kan? Ada memadahkan 10 hari imam yang lain. Nah, jadi dimungkinkan bisa juga haid itu menurut imam selain Imam Syafi'i. Cuma secara normal dulu 15 hari dulu kan. Nah, jadi yang
lebih cepat tadi kalau sudah setahun kayak terus. Nah berarti menurut imam berarti haid tuh. Nah, di sana haid tuh berarti ya haid. Mau berarti lo siklus berapa itu? Jadi kadang-kadang tuh dalam sebulanan tuh bisa 20 hari haidnya. Soalnya datang ke sekitar 13 hari, 10 hari datang bulan. Iya. Jadi lebih banyak ada puasanya, bukan puasanya. Nah itulah. Apakah selama bulan puasanya Pak? Nah, ulang lah. Model apa? Siklus. Ya, ini ada paham tuh. Coba pembicaraan haid kadanya kayak itu tadi, ya kan? Masalah puasa kadang puasanya ada paham enggak? Pokoknya keadaan itu bisa dibilang haid atau kada, ya kan? Nah, ya kayak itu dulu lah. Pendapat mazhab tadi antara 10 lawan 15, cuma normalnya kita 15 dulu lah. Syafi'i nang itu. Nah sudah. Nah lalu penyebab hadas besar yang kelima yaitu putus dari darah nipas. Maksudnya tuh habis nipas. Nah nipas ini paling cepat, ya kan? Sedetik atau selahzah di mana keluar janin peranakannya tadi habis dua nipas itu bisa, ya kan? Atau pada benipas begini aja lah. Salah. Jadi sedetik seanu kayak itu aja nah. Apabila keluarnya ada benipas lagi, ampi, nah itu wajib mandi, langsung boleh sembahyang. Nah, langsung boleh sembahyang. Artinya ada Pak memadai kan ulun pengalaman itu. Mbak keluar anaknya, keluar diambil di bidang, selesai beli ke rumah, ada lagi keluar. Ya siapa dulu ada tuan guru, tunggu seminggu dulu. Kalau keluar, ternyata ada keluar. Ada keluar, nah boleh ya. Kalawasan dong seminggu tuh biar padahal dipikir itu kan keluar anaknya kada keluar lagi itu dimungkinkan bisa tuntung nipasnya, ya kan bisa tuntung nipasnya lain haid, ya lah mun haid tadi dasar bujur, ya kan? Atau bingung juga kan biasanya orang ada keluar kami gitu. Iya. Nah itu nah sudahlah nipas tadi sudah. Nah lalu nipas tadi paling lama 60 hari, paling lawas 60 hari. Nah kebiasaannya 40 hari. Nah tapi ini setelah keluar itu kada pasti harus 40 hari, kada mesti harus ke 60 hari, tergantung nang melahirkan tadi. Kalau inya bersihnya di hari ke-20, di 20 itu wajib mandi untuk nipas nih lah. Jadi kada mesti belum genap lagi ya. Belum genap, kenapa jadi belum genap? Belum genap itu 100 saya lah. Kita salah. Ya kan? Padahal maksudnya itu lihat keadaan, kalau memang darahnya kada keluar lagi di hari keberapa pun wajib mandi, bukan harus menggenapkan 40 hari kada, itu hanya kebiasaan paling lawas 60 hari. Nah tapi kalau lewat 60 hari keluar masih, nah itu dianggap kada nipas lagi, wajib mandi, ya Allah, lalu sembahyang kalau lewat daripada 60 hari. Nah kayak itu. Nah itu. Amun mamanya Nabi Muhammad kada benipas kada berdarah sidin, jadi langsung wajib mandi. Nah maka boleh sembahyang. Nah kayak itu. Nah sudah itu nipas. Yang keenam wajib, penyebab mandi wajib adalah wiladah, melahirkan. Nah apa guru bedanya nipas lawan melahirkannya? Nah
kalau melahirkan ini nang mengeluarkan anaknya itu itu wajib mandi juga, tapi kada wajib segera. Maksudnya wayah apa? Kalau mandi niatakan sekaligus mandi wajib, tapi mandi wajib untuk wiladah aja karena masih ada nipasnya ya Allah. Nah maka tetap kada boleh sembahyang juga. Jadi mandi wajibnya ini hanya sekadar mandi wiladah aja. Kada gampang anda dikeluarkan manusia, keluar angin aja wajib wudu ya Allah. Keluar kotoran aja wajib istinja, apalagi nih keluar manusia. Ya wiladah karena wajib mandi, tapi tetap kada sembahyang karena ada nifas. Nah tapi wajib mandinya itu kapan bisa aja. Ada nang situ sini toh. Kalau orang 2 hari berikutnya hanya kawajar. Aku basah nih. Nah di hari kedua itu nang wajib mandi deh. Mandi wiladah karanya. Ya kan? Karena nang wajib tuh hari itu juga wajib nama orang bakas bilang pertaruhan nyawa nih ya kan. Nah jadi itulah. Tapi jangan disangka tadi lah bahwa wiladah langsung suci karena ada nipasnya berarti belum wajib ya ini hanya mandi wiladah aja. Amun diimbayakan kalau kalawasan ya mana ada juga orang nangka itu diimbayakan ya kan dengan nipasnya, cuma rasa kalawasan tadi padahal mandi juga kalau lah. Nah cuma niatakan wiladah, sengaja aku mandi wiladah karena ta'ala sudah. Niat benar ya itu tambahin, niat aja tambahin ya kan. Nah anak nang kedua tadi guru kata itu aja. Nah anak nang ketiga ini biasa ngomong spait sudah spait barangnya aja. Nah, ini karena ada nipas lain, wiladah lain, berarti kan lain juga sembahyang mandinya padahal kan disatukan kawajibang cuma kejauhan jaraknya 40 hari ajar mandi wajib. Iya, nah kada tahu tuh kada tempe katanya. Sudah mandi wajib juga lah, tutupi aja bang lawan yang sudah mandi wajib itu sudah tutupi aja. Nah makanya bagusnya mandi wajib itu lah niatnya tuh niat umum aja. Sengaja aku membersihkan hadas besar karena ta'ala. Namun bertentu dengan sengaja aku mandi hadas besar dari suci haid misalnya. Nah berarti haid aja tuh, nang lain kata suci kan? Jangan berkhusus kayak itu, nang secara umum aja. Berarti nang tak dulu apa-apa karena terjadilah itu termasuk hadas besar sudah terbersih dengan mandi wajib tadi. Nah bagusnya niat tuh niat umum aja. Ya kan, kunci Inggris ya. Jadi saya berasok. Jadi saya berasok tadi sengaja aku mandi wajib, nggak harus besar. Dah, itu aja lillahi ta'ala. Jadi itu semua termasuk tuh di nipasnya apa, di wiladahnya apa, di haidnya apa, masuk aja tuh, ya kan? Nah sudah. Nah 6 lah. Nah kalau sudah ada 6 ini maka wajib mandi. Nah lalu kayak apa rukun mandi? Nah kita bahas langsung sinilah. Menurut Imam Rafi'i di sini nih rukun mandi itu ada 3. Ada 3. Nah mau di kitab fikih yang lain itu 2 aja padahal. Nah tapi kita baca di kitab sini nah. Ujar Imam Rafi'i 3 itu 1 niat, 2 menyampaikan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga menghilangkan najis jika ada. Nah, mun ada, ya kan? Mun ada, mun kadada, berarti 2 aja tak. Nah, jadi bujur aja semua lah. Nang 2 madhakan bujur, nang 3 bujur juga nyata. Yang ada najis wajib dibersihkan tuh nyata aja sudah. Nah lalu penjelasannya kayak apa niat mandi wajib, kapan niatnya? Nah niat mandi wajib itu dalam hati
ketika air menyentuh bagian tubuh kita, ya kan? Yang lebih afdol bagian tubuh tadi yang paling atas, yaitu dari kepala. Tapi boleh aja juga dari selain kepala. Kalau pang rasa dingin bener, aku dari tangan aja boleh. Nah, basuhi tangan. Nah, dalam hati sengaja aku mandi wajib melainkan hadas besar seluruh badan karena tangan, boleh. Asal ketika air menyentuh tubuh kita, termasuk tangan, boleh. Kadang mesti harus kepala tadi, ya kan? Kepala tadi nang afdolnya itu, nah afdolnya boleh, ya kan? Hendak berkeridit gin mandi wajib ini boleh juga. Maksudnya berbagi tengah malam kepala aja, ya kan? Subuhnya hanya awak, sarik mintuhan nih. Ada ulah aku cucuk, wah aja. Kenapa? Kalau basah-basah kepala aja. Ada tahu di akali nanto kepalanya sudah malam tadi. Oh, kalau ini kasain. Sopan. Empat anu begana di rumah itu bang. Sopan ketahuan basah rambut. Unwah inilah basah-basah ke pasar. Basah-basah rambut ke pasar. Boleh juga kayak itu, ya kan? Kredit tadi lah. Nah, jadi niat tadi letaknya itu ketika air menyentuh tubuh. Jangan hanya misalnya nama cibok, ya kan, nama cibok. Sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar seluruh badan karena tangan. Hanya dia kayak itu. Nah, itu salah tuh. Salah. Amun hendak juga nang kayak itu tuh bahasa Arabnya aja. Ya Allah, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar an jamil badani lillahi ta'ala. Hanya cubuyakan. Nah, di situ niatnya sengaja aku mandi wajib menghilangkan sedikit-sedikit kalau berarti lah. Nah, sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar seluruh badan karena ta'ala. Nah, lagi. Kayak itu. Nah, jadi ingatakan niatnya tadi nang dari hati itu nang aku aku mandi wajib tuh, nah itu ketika air menyentuh tubuh. Terserah aja dari manakah. Cuman nang abdulnya kepala tadi. Nah, yang kedua syarat mandi wajib adalah menyeratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung batis, ya kan? Nah, sesuatu yang menghalang-halang air meresap ke tubuh kita itu wajib dibersihi. Nah, kayak kotek, kekanakannya Allah waktu haid mau kotek, mau tuntung, maaf nggak mau bersihin, ada mandi wajib. Boleh aja. Allahnya kayak itu sudah alam anunya, usianya. Yang penting waktu mandi wajib tadi sudah bersih. Wah, ini guru aja ada kotek syar'i aja. Jadilah kotek itu apabila inya dikuritis itu kawah hilang, berarti itu menutup air masuk ke kuku. Walaupun namanya kotek syar'i, tetap baik penghalang air meresap ke kuku juga. Maksudnya kotek syar'i itu mungkin bahannya yang halal, tapi ketika dipakai tetap baik menutupnya. Ada yang salah paham, amun kotek syar'i ini jar di wudu boleh jajar. Oh, nggak ada tahu. Kuritis dulu, amun ini tak kuyak, tetap. Kecuali yang kayak pacar kan meresap sudah ke kuku. Nah, itu berarti kada perlu dikuritis. Namun pacar dikuritis ya apa? Kalau kau menjagakan kukunya dulu 2 bulan hanya hilang. Nah, kayak itulah. Pokoknya kayak itu aja. Apakah itu kotek kah, kada kah? Ya kan? Maksudnya apabila kotek kah pacar misalnya lah, anggap apabila dikuritis kawat.
Nah itu berarti kontak itu. Nah harus dihilangi dulu ketika hendak mandi wajib atau ketika hendak berwudu. Ya kan namanya itu apa? Salah juga kalau namanya sargi kan apa? Namun kalau di Korintus itu wajib dulu. Nah kayak apa pulang membedak pulang. Ya Allah. Nah amun bedak itu nang inya kawal resap aja. Nah boleh aja. Berarti kan dihilangkan dulu. Tapi paling bagus dibersihin dulu lah. Bersihin dulu. Kan ada cairannya tuh. Hanya wudu. Nah kayak itu. Apakah lipstik gincu apakah ya kan? Amun itu menyebabkan kadang meresapnya air, berarti sebelum berwudu atau mandi wajib harus dibersihkan dulu. Ya kan? Apa aja itu? Apalagi misalnya di tangan tip X misalnya. Apa gitu? Cat misalnya. Rupanya begawian bener sampai mencet tuh ada. Sampai ada cat tuh begawian benar sih. Oh pengendaraan enggak? Kena aspal lah. Nah sisik iwak bisa juga dibersihkannya dulu, ya kan? Nah sehingga resap air ketika mandi wajib atau berwudu lah. Nah ini jadi rukun mandi wajib itu bisa 2 atau bisa 3. Nang nyaman aja kan 2 aja misalnya lah. Mau najis tuh nyata aja harus dibersihkan sudah. Jadi ingatkan 2, 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh tubuh. Nah apabila sudah 2 itu dipenuhi, berarti sudah sah mandi wajib. Mau masalah bersabun, bersampo, bergosok, mandi 9, apalagi itu mandi kambang, itu kesunatan aja, itu terserah aja lagi, ya kan, terserah aja lagi. Cuma yang 2 tadi harus diperhatikan benar, niatnya yang pas. Yang kedua ratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, telinga, pusat, juga kan di disentuh kayak itu nah. Ya kan kemaluan, nah dibersihi semuaan supaya sampai air ke seluruh tubuh. Nah itulah cara kita membersihkan hadas besar. Nah jadi sudah komplit antara hadas kecil semalam dengan berwudu, dan sekarang hadas besar dengan mandi wajib. Nah akan datang nih kena masalah istinja ulang. Nah masalah istinja dengan airnya ulang. Jadi undur gitu nih, undur, ya kan, sembahyang, wudu, ya lah, mandi wajib, istinja, hanya bajunya. Nah, itu kena terserahin apa lagi? Kita kan dasar-dasar aja nih orang gawin hari-hari ini nah. Nah harus ini matang dulu supaya ibadah kita, amal saleh kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuaan sekeluargaan dikuatkan iman takwa, diberi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah taala, semua dosa kita diampuni, semua doa kita akan dikabulkan. Mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyat wa ashabu salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu